Setiap tahun, jutaan perempuan di dunia menghadapi ancaman yang sama, kanker payudara. Penyakit ini sering tidak menimbulkan gejala di awal, tetapi bisa berakibat fatal jika terlambat terdeteksi. Namun di balik angka yang mengerikan itu, ada satu alat yang telah menyelamatkan jutaan nyawa manusia secara diam-diam, mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan payudara menggunakan sinar X dosis rendah yang mampu mendeteksi benjolan atau kelainan kecil sebelum bisa dirasakan secara fisik. Teknologi ini menjadi alat utama dalam deteksi dini kanker payudara dan telah menjadi bagian penting dari pemeriksaan di seluruh dunia. Mari kita selami. Kisah mamografi dimulai tidak lama setelah penemuan sinar X oleh Wilhelm Conrad Ronson pada tahun 1895. Pada masa itu, dokter mulai menggunakan sinar X untuk melihat bagian dalam tubuh manusia, dan tak lama kemudian mereka menyadari bahwa sinar X ini juga bisa menembus jaringan payudara. Namun gambar yang dihasilkan saat itu sangat kasar dan tidak cukup jelas untuk mendeteksi kanker. Titik balik terjadi pada tahun 1913 ketika seorang ahli bedah asal Jerman yang bernama Dr. Albert Solomon melakukan penelitian yang cukup unik. Ia membedah lebih dari 3.000 payudara hasil mastektomi, lalu memotretnya dengan sinar X untuk melihat korelasi antara gambar payudara dan kanker yang ditemukan. Dari sinilah ia menemukan bahwa kanker memiliki pola bayangan khas, terutama adanya mikrokalsifikasi kecil yang berbeda dari jaringan normal. Eksperimen Solomon ini menjadi fondasi ilmu mamografi modern. Kemudian di tahun 1950-an hingga 1960-an, dua tokoh penting bernama Charles Gross dari Prancis dan Robert Egan dari Amerika Serikat menyempurnakan teknik pengambilan gambar dan film radiografi dengan kontras tinggi. Egan mengembangkan apa yang disebut Egan Technique, yang menjadi standar global mamografi selama beberapa dekade. Memasuki era digital di akhir 90-an, mamografi bertransformasi menjadi digital mamografi yang menggunakan detektor elektronik untuk menangkap gambar tanpa film. Kini, kita mengenal 3D mamografi atau digital breast tomosynthesis atau DBT yang memungkinkan pemeriksaan lapisan demi lapisan, memberikan pandangan 3 dimensi yang jauh lebih akurat. Bagaimana fungsi dan prinsip kerjanya? Fungsi utama mamografi adalah mendeteksi kelainan jaringan payudara sejak dini, terutama tumor kista atau kalsifikasi mikro yang bisa menjadi tanda awal kanker. Prinsip kerjanya sederhana namun presisi. Mamografi menggunakan sinar X dosis rendah sekitar 20 hingga 40 kPv yang diarahkan ke jaringan payudara dari dua sudut berbeda. Sinar ini kemudian diserap sebagian oleh jaringan dan diteruskan sebagian ke detektor digital. Tingkat penyerapan sinar X tergantung pada densitas jaringan. Jaringan padat seperti tumor menyerap lebih banyak sinar, sedangkan jaringan lemak lebih halus tembus cahaya. Hasilnya adalah citra kontras tinggi yang menunjukkan perbedaan halus antara jaringan sehat dan jaringan mencurigakan. Dengan kata lain, mamografi adalah seni melihat perbedaan kecil yang menyelamatkan hidup besar. Apa saja komponen utama mamografi ini? Sebuah sistem mamografi modern terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama adalah X-ray tube yang menghasilkan sinar X dengan tegangan rendah untuk meminimalkan paparan radiasi. Yang kedua adalah breast convection spindle, alat transparan yang menekan payudara agar jaringan merata dan gambar bisa dihasilkan lebih tajam.
Tekanan ini membantu mengurangi dosis radiasi dan menghindari gambar kabur. Yang ketiga adalah image receptor atau image detector. Dulu berupa film radiografi, kini berupa detektor digital seperti flat panel detector yang langsung mengubah sinar X menjadi gambar digital. Yang keempat ada collimator dan filter, mengatur bentuk dan arah berkas sinar agar hanya area target yang terpapar saja yang terkena. Yang kelima adalah control console, adalah panel kendali yang mengatur parameter tegangan, waktu exposure, dan posisi gambar. Selanjutnya ada display and processing unit untuk mengolah gambar digital, memperbaiki kontras, dan menampilkan hasil di monitor beresolusi tinggi. Bagaimana jenis dan teknologi mamografi? Berdasarkan teknologinya, mamografi dibagi menjadi beberapa tipe, seperti film screen mammography adalah sistem analog klasik yang menggunakan film dan kaset, masih menggunakan atau masih digunakan di beberapa daerah. Tipe kedua adalah full flat digital mammography, adalah versi digital dengan detektor solid state yang langsung menampilkan gambar ke komputer. Kelebihannya adalah kontras yang lebih baik, mudah disimpan, dan tidak butuh bahan kimia film. Yang selanjutnya adalah digital breast tomosynthesis atau 3D mammography, yaitu mengambil serangkaian gambar dari berbagai sudut, lalu membentuk citra tiga dimensi payudara. Dapat mendeteksi kanker kecil yang tersembunyi antara jaringan padat. Selanjutnya ada Contrast Enhanced Mammography atau CEM yang menggunakan zat kontras berbasis iodin untuk memperjelas pembuluh darah di sekitar tumor. Nah, dalam prosedur pemeriksaan mamografi berlangsung sekitaran 10 hingga 15 menit saja. Pertama, biasanya pasien diminta melepaskan pakaian bagian atas dan mengenakan jubah khusus. Kemudian, payudara diletakkan di atas plat detektor dan ditekan dengan pedal kompresi transparan. Lalu, pengambilan gambar dilakukan dari dua sudut utama, yaitu craniocaudal dan mediolateral. Setelah selesai, radiolog meninjau hasil gambar untuk melihat adanya kalsifikasi atau massa abnormal. Meskipun tekanan dari alat terasa tidak nyaman, pemeriksaan ini tidak berbahaya dan sangat penting untuk deteksi dini. Keselamatan dan dosis radiasi mamografi yang menggunakan sinar X rendah jauh di bawah batas aman paparan radiasi medis. Namun tetap protokol kesehatan dan keselamatan perlu diperhatikan. Seperti misalkan pemeriksaan ibu hamil yang menggunakan pelindung timah bila diperlukan. Selain itu ada kalibrasi dan uji kualitas yang perlu dilakukan rutin setiap 6 bulan. Keempat, gambar yang diambil hanya oleh radiografer tersertifikasi. Nah, untuk teknisi elektromagnetik, pemeriksaan kualitas alat meliputi linearitas sinar X, akurasi tegangan, uniformitas detektor, dan keseragaman dosis radiasi. Karena dalam mamografi, akurasi gambar berarti akurasi diagnosis. Nah, lalu bagaimana dengan produsen global dan termasuk produsen di Indonesia? Beberapa produsen mamografi terkenal diantaranya adalah GE Healthcare, Hologic, Siemens Healthcare, Philips, dan Fujifilm yang bersaing dalam teknologi detektor digital, 3D imaging, dan analisa berbasis AI. Sementara di Indonesia, produsen alat mamografi lokal belumlah banyak. Namun, sudah ada upaya perakitan dan import reassembly untuk beberapa perusahaan lokal seperti Itaca Medical misalkan, Mega Andalan Kalasan, dan beberapa startup teknologi biomedis yang mengembangkan detektor digital lokal. BRIN dan beberapa lembaga riset juga tengah menginisiasi riset pengembangan sistem pencitraan sinar X digital berbasis sensor yang nantinya dapat diadaptasi untuk mamografi dan radiologi umum.
Potensi dan peran biomedical engineering di Indonesia. Mahasiswa dan insinyur biomedical engineering memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi mamografi masa depan, terutama dalam aspek desain sistem sinar X efisien yang aman. Selain itu, kalibrasi otomatis berbasis AI untuk memastikan kualitas gambar. Yang ketiga adalah pengembangan algoritma deteksi dini berbasis machine learning untuk mengenali pola kalsifikasi mikroskopik. Integrasi dengan sistem PAC atau Picture Archiving and Communication System untuk penyimpanan dan analisa data radiologi nasional. Kelima, riset portable mamografi untuk daerah terpencil yang berbasis baterai dan koneksi nirkabel. Ini tentu penting karena daerah kita adalah daerah kepulauan. Dengan kemampuan di bidang elektronik, sensor analisa citra medis, BME Indonesia berpeluang besar mengurangi ketergantungan pada alat impor dan menurunkan biaya pemeriksaan mamografi di masa depan. Sebagai penutup, mamografi adalah contoh luar biasa bagaimana teknologi sederhana seperti sinar X bisa menjadi alat penyelamat kehidupan. Dari laboratorium Dr. Solomon di awal abad ke-20-an hingga ruang radiologi modern saat ini, mamografi telah membantu jutaan perempuan menemukan harapan baru lewat deteksi dini. Karena teknologi bukan hanya tentang mesin, tetapi tentang kehidupan yang bisa diselamatkan oleh mesin itu. Di balik setiap citra mamografi yang tajam dan akurat, ada tangan-tangan ahli elektromedik yang menghasilkan alat ini bekerja sempurna. Dan itu ada generasi insinyur biomedis Indonesia yang siap melanjutkan perjuangan itu, agar teknologi tak hanya canggih, tetapi juga berpihak pada kemanusiaan. Salam Biomedical Engineering.